rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, 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 bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan.
Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Gol Sisi. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Selamat hari Minggu, happy Sunday untuk kita semua. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini punya kerinduan yang berat untuk memuji Tuhan, memuliakan dan menyembah Dia. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu kami rasakan sungguh dahsyat Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami datang ingin berjumpa dengan Engkau, ingin merasakan hadirat. Lebih lagi Tuhan, Engkau penuhi setiap kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, ku tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Dengan segenap hati, sama-sama katakan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tingginya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Demikian
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Sekali lagi cuma Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih, oh, terima kasih atas cintamu. Dengan segenap hatimu, nyatakan terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh
kasih-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, masih dalam sikap penyembahan, mari kita bangkit berdiri. Dengan segenap hatimu, sama-sama nyatakan. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Hanya jemaat Tuhan saja yang mengatakan kasih-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan. Tenggelamku di jalan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Sambil mengatakan kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari lebih lagi yang merasakan kasih Tuhan, sama-sama nyatakan kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Nyatakan terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh, sama-sama nyatakan terima kasih di hadapannya. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin, haleluya. Bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami mau merayakan kasih-Mu, bersuka cita di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi namanya, sama-sama kita katakan amin. Boleh lihat kanan kirimu, katakan Yesus baik. Haleluya. Dengan segenap hati, sama-sama katakan dalam kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap pulihan kasih-Mu tak pernah berakhir. Boleh sama-sama angkat jempolmu dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh
baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu saudara, nyatakan Tuhan Yesus sungguh baik. Untuk selamanya Tuhan kami katakan. Yang merasakan kebaikan Tuhan dan bersuka cita di tempat ini, boleh sama-sama sorakan haleluya. Hey. Dengan saya, sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lebih lagi kita menyatakan selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Boleh satu kali lagi jemaat Tuhan, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, oh. Dialah yang sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dia satu-satunya pilihan kita yang terbaik. Haleluya. Satu suara, sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan kasih-Mu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, nyatakan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau tak ini
jemaat Tuhan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBO Ekumene atau Gold CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain pneumatomakianisme atau Makedonianisme. Ajaran ini diajarkan oleh Makedonius yang adalah uskup Konstantinopel antara 342 sampai dengan 346 yang menolak keilahian Allah Roh Kudus. Ebionitisme, paham ini menolak keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus hanyalah manusia biasa yang memiliki karunia untuk mengadakan mujizat. Sehingga ajaran pneumatomakianisme dan ebionitisme adalah ajaran yang menyimpang atau sesat. Demikian katekismus minggu ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan di setiap penyembahan kami, penyembahan dan pujian kita semua, amin. Tiba saatnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau lebih lagi masuk dalam hadiratnya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang bertanya-tanya dalam hati. Tuhan, apakah masih ada harapan? Tapi malam ini kita tidak mau datang dengan kekuatan kita mau datang dengan iman kita. Walaupun mata kita tidak melihat jawaban Tuhan, tapi kita percaya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan lagu ini sebagai deklarasi iman kita. Sama-sama katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata,
Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Sungguh Dia aja, sama-sama katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Namun iman kami berkata, Tuhan, imanku berkata bahwa Engkau yang pegang kuasa penuh atas hidup kami, Tuhan, yang pegang kuasa. Amen. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sambil mengangkat tanganmu, kita nyatakan, walaupun gunung itu tak kami tetap percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang punya kuasa. Engkau yang pegang kendali penuh atas hidup kami, Tuhan. Sekalipun, amin, kami tak takut Tuhan, asal Kau. Walaupun masalahku masih ada, kamu percaya penuh bahwa rencanamu adalah rencana terindah dalam hidup kami, Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Nah, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan. Mari kita imani pujian ini. Walaupun
Tinggikan imanmu kepada Tuhan kita. Walaupun gunung itu tak berdaya. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami dalam lembah kelam, kami tidak takut Tuhan. Ku dalam lembah gelap. Amin. Asal Kau di sampingku, Yesus Tuhan. Masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tetap percaya Raja punya kuasa. Nyanyikan dengan iman. Mengapa asal Kau di sampingku? Namun masalahku masih ada. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus kita. Ini pujian iman kami kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar percaya pada Tuhan. Kami mau belajar percaya pada setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dan yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pujian-pujian yang telah kami naikkan. Kami mengucap syukur, kami dikuatkan kembali dan tiba saatnya Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu hidup di dalam hati kami Tuhan. Biar firman Tuhan berbicara banyak bagi kami malam hari ini. Sehingga hidup kami diubahkan. Kami semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami pusatkan hati, konsentrasi dan pendengaran kami kepada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Perkenalkan nama saya Veronica. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya berharap ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka cara kita hidup dalam jemaat itu ada perubahan. Amin. Nah, kita akan sama-sama belajar dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oh, belum dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Hanya satu ayat, mari kita baca dengan penuh semangat. 3, 2, 1.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Jadi saya perlu menjelaskan sedikit bagaimana latar belakang dari penulisan ayat ini dan kenapa ayat ini ada. Nah, pada suatu kali jemaat di Roma mereka mengalami satu ketegangan. Jadi di jemaat di Roma ini ada jemaat orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, orang Yahudi, mereka ini menganggap mereka orang yang lebih unggul dari orang non-Yahudi. Kenapa? Karena mereka keturunan dari orang Israel, dari Abraham, Ishak, Yakub. Mereka memegang janji Tuhan. Yang berikut mereka juga merasa lebih unggul karena mereka mendapatkan Taurat Tuhan, dan mereka masih melakukan itu sampai saat itu. Mereka masih tidak makan babi misalnya, mereka masih ada sunat gitu ya, merayakan hari-hari raya dan lain sebagainya. Nah, mereka merasa mereka lebih unggul dari orang non-Yahudi. Gitu. Nah, sementara dari pihak orang non-Yahudi, mereka melihat orang Yahudi ini terlalu kaku dengan agamanya gitu, terlalu agamawi. Mereka melihat bahwa kan Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya gitu ya. Jadi terlalu kaku mempraktekkan ajaran agama gitu. Nah, mereka menganggap orang Yahudi ini sudah tertolak juga. Karena pada suatu waktu di dalam jemaat itu, di dalam kota Roma, pada satu masa pemerintahan Kaisar siapa itu saya lupa, ada terjadi penolakan, pengusiran terhadap orang Yahudi. Jadi orang Yahudi seluruhnya keluar dari Roma, jemaat di Roma pada waktu itu tersisa non-Yahudi. Jadi dengan demikian jemaat di situ hanya orang non-Yahudi. Ketika orang Yahudi kembali, orang non-Yahudi menganggap bahwa mereka sudah pernah tertolak gitu. Jadi mereka berpikir kamu jangan merasa berkuasa di sini. Nah, intinya di dalam jemaat mereka terjadi ketegangan karena masing-masing merasa yang paling lebih gitu, merasa lebih dari yang lain. Yang satu merasa lebih unggul, yang satu merasa saya lebih benar. Jadi di dalam jemaat itu tegang. Nah, makanya surat Paulus kalau Bapak Ibu Saudara baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12, 15 kalau tidak salah, itu surat isinya Paulus menyampaikan kebenaran buat orang Yahudi, buat orang non-Yahudi, kepada jemaat di Roma, kebenaran bahwa kita semua ini orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa, jadi jangan merasa diri benar karena kita sudah melakukan hukum Taurat, atau kita lebih benar karena kita menerima kasih karunia Tuhan, lalu kita menganggap orang lain itu lebih rendah, dan lain sebagainya. Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa, dan sebenarnya kita tidak layak gitu. Paulus menyampaikan itu. Tetapi kemudian Paulus juga menuliskan bahwa kita ini, karena kita semua berdosa, tidak boleh ada yang menyombongkan diri, tidak boleh ada yang merasa diri lebih. Karena ketika kita berdosa, hanya satu hal yang membuat kita ini layak, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, sama-sama berdosa. Yang kedua, sama-sama layak bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan orang Yahudi dan orang non-Yahudi, tetapi karena karya penebusan Tuhan yang melayakkan, yang membenarkan gitu. Semua telah jatuh dalam dosa, Tuhan yang menyelamatkan. Makanya Paulus bilang, kamu cukup percaya sama Tuhan. Bukan kamu melakukan hukum Taurat, bukan kamu kemudian tidak melakukan hukum Taurat, kamu merasa karena hukum Taurat mungkin terlalu kaku, mungkin orang harus berpuasa makan babi misalnya, terlalu kaku. Tetapi Paulus bilang, kamu percaya sama Tuhan, sama karya Tuhan, kamu selamat. Itu aja gitu. Bukan ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya yang kamu anggap benar gitu.
Makanya selain Paulus bawa kebenaran, di dalam surat ini dia juga kasih tahu identitas sebenarnya buat jemaat di Roma. Identitas bahwa sebenarnya ketika orang Yahudi, kamu percaya sama Tuhan, dan orang non-Yahudi, kamu percaya sama Tuhan, kamu semua disebut dengan anak-anak Allah. Yang mengerti katakan amin. Kita disebut dengan anak-anak Allah ketika kita percaya sama Tuhan, sama karya Tuhan. Kita diangkat jadi anaknya, dia jadi Bapa kita. Dan kalau kita anak-anaknya Tuhan, berarti kita bersaudara. Makanya muncullah ayat yang tadi itu. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama 3, 2, 1. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi Paulus kasih tahu identitasnya. Nah ternyata saudara, ayat ini, kata saudara di sini bukan Paulus pakai karena kata ini mungkin lebih lembut kedengarannya atau lebih indah, atau Paulus iseng aja pakai kata saudara ini. Ternyata tidak seperti itu. Bahwa ternyata kebenarannya memang pada saat kita percaya sama Tuhan, identitas kita jadi anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau saya percaya Tuhan, Gege percaya Tuhan, kita bersaudara di dalam Tuhan. Nah kalau saya percaya Tuhan, Bapak Ibu percaya Tuhan, kita bersaudara di dalam, lihat dulu kiri kanannya bilang, ih saudara Pale. Nah identitas inilah yang membuat Paulus itu berkata hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Nah ini adalah kebenarannya Bapak Ibu. Jadi makanya saya tadi bilang di awal, saya berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita hidup dalam jemaat itu kita tidak sama lagi gitu saat kita belum tahu kebenarannya. Nah ada yang menarik dari kalimat ini, hendaklah kita mengasihi sebagai saudara. Nah mari kita lihat apa yang istimewa dari saudara gitu dibanding teman, sahabat dan lain sebagainya. Teman-teman boleh bantu saya? Ya. Ternyata saudara itu adalah relasi yang kita tidak bisa pilih. Itu bukan relasi pilihan kita. Jadi kalau relasi pilihan itu misalnya teman, kita bisa pilih teman karena mungkin dia punya selera musik yang sama kita. Kita bisa pilih berteman sama dia. Atau kita bisa pilih teman yang dia suka olahraga misalnya. Kita mau berteman sama dia. Atau kita mau berteman karena dia suka main Mobile Legends. Nah misalnya gitu ya. Atau kita suka berteman sama orang yang suka nongki di kafe gitu. Kita cari teman yang sama, yang sefrekuensi dengan kita, entah itu hobi, selera makan, selera berpakaian dan lain sebagainya. Kita cari teman yang sama dengan kita gitu. Jadi kita senang dengan hal itu. Makanya kita mau berteman dan lebih mudah memang kita baik atau kita mengasihi orang yang sama dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita, yang mengerti katakan amin. Tetapi kita perlu tahu bahwa ketika dikatakan kita bersaudara, berarti kita nggak bisa pilih. Sayangnya kita nggak bisa pilih gitu. Makanya coba Bapak Ibu lihat, perhatikan orang-orang yang ada di jemaat di tempat ini. Tidak semua orang di tempat ini sama seleranya sama kita. Betul apa betul? Tidak semua orang yang ada di dalam gereja, ada di dalam rumah, itu kelakuannya kita suka. Benar apa betul? Ada orang yang pemalas di dalam rumah, di dalam gereja. Ada yang karakternya sukanya tidur-tiduran aja, suka bohong. Kalau diminta tolongin agak malas gerak gitu ya. Nah banyak ibu-ibu di sini sudah senyum-senyum. Ada juga karakter-karakter yang mungkin menyenangkan di dalam gereja ini, di dalam berjemaat gitu. Tetapi kita perlu tahu bahwa ternyata kita nggak bisa pilih siapa yang mau datang, siapa yang Tuhan izinkan hadir di dalam keluarga jemaat di tempat ini yang kita sebut kemudian saudara gitu. Kita nggak bisa pilih. Nah saya pernah dengar dan kita pasti pernah dengar bahwa dikatakan
hal-hal yang kita tidak bisa tentukan, yaitu kapan kita mau meninggal, kapan kita lahir, dari mana, siapa orang tua kita nggak bisa pilih. Tetapi ternyata saudara juga kita nggak bisa pilih, benar atau betul? Misalnya nggak bisa pilih, saya mau jadi kakaknya adik-adik saya, itu sudah ketetapan Tuhan gitu. Dan saya juga tidak bisa memilih ketika saya mau bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini. Karena itu juga ternyata bagian dari rencana Tuhan, amin. Nah itu saudara ternyata bukan relasi pilihan. Dan sayangnya kalau relasi ini bukan relasi pilihan, itu berarti ada hal yang kita sukai, ada hal yang tidak kita sukai, yang mau tidak mau harus kita terima gitu. Entah itu saudaranya kita, dia suka hal yang bersih, dia suka hal yang jorok. Kita terima aja orang dia saudara kita. Ternyata itu resikonya kalau kita bersaudara gitu, itu efeknya. Dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan kita tidak bisa memilih ini, karakter orang yang beragam yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, menjadi saudara kita kemudian, pasti rasanya tidak enak. Pasti rasanya tidak nyaman. Kalau kita harus mengasihi orang yang kita tidak terlalu sukai, nggak terlalu sefrekuensi sama kita. Karakternya buruk. Itu membuat kita tidak nyaman gitu. Diajak kerjasama tuh agak susah. Mau diajak ibadah susah. Mau diminta tolong buat doa susah. Gitu ya. Tetapi ya saudara gak bisa dipilih. Kita tetap menjadi saudara dia gitu. Meskipun karakternya buruk. Ataupun karakternya baik ya puji Tuhan. Tetapi saudara ternyata kita perlu ketahui bahwa di balik semua ini orang yang Tuhan pertemukan dengan kita menjadi saudara kita, entah itu di dalam rumah, di dalam komunitas, dalam ground, di dalam gereja, itu tidak dengan percuma Tuhan hadirkan, karena ternyata Tuhan sementara membentuk masing-masing dari kita. Yang mengerti katakan amin. Nah makanya dalam keadaan kita yang merasa kita tidak enak, dalam keadaan kita merasa ini sangat membuat kita tidak nyaman untuk mengasihi orang itu karena karakternya tidak baik, tidak sesuai sama apa yang kita mau, tidak nyamanan itu ternyata adalah tanda bahwa sebenarnya kita sedang bertumbuh gitu. Yang mengerti katakan amin. Tapi dengan catatan kalau kita tetap mengasihi. Kalau kita tetap bertahan meskipun karakter orang itu tidak sama dengan yang kita mau. Yang kedua, ternyata saudara selain kita nggak bisa pilih, saudara itu berbasis pada identitas. Nah saudara berbasis pada identitas ini maksudnya begini. Siapa yang siapa yang punya saudara angkat tangan? Saudara kandung ya. Entah saudara kandung, saudara sepupu, enggak apa-apa. Kita semua punya saudara. Dan pernahkah saudara menyaksikan atau mendengar berita tentang kelakuan saudara kita yang nakal? Saya pernah. Salah satu adik saya nakal gitu ya. Dia melakukan kenakalan yang lumayan parah. Jadi saya khawatir orang tua saya mau menerima atau tidak dengan kenakalan itu. Dan ketika saya melihat kenyataan bahwa orang tua saya menerima, meskipun dalam keadaan mungkin kami agak malu, kami agak merasa kecewa dan lain sebagainya. Tapi apakah kenakalan itu membuat kami kemudian memutuskan hubungan saudara, saya berhenti jadi kakaknya, dia berhenti jadi adik saya? Tidak. Karena memang saudara berbasis pada identitas, bukan pada kelakuannya, bukan pada sifatnya. Kalau dia baik berarti dia adik saya, kalau dia nakal berarti dia berhenti jadi adik saya.
tidak seperti itu. Hubungan saudara ini berbasis pada identitas. Dia tetap adik saya, baik dia sifatnya baik atau dia nakal sekalipun, dia tetap adik saya. Yang ngerti katakan amin. Nah, di Alkitab juga tercatat, kalau saudara ingat kisah Yusuf, dia juga punya saudara-saudara yang menjengkelkan kelakuannya. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, dia dikabarkan kepada orang tuanya dia sudah meninggal, dan lain sebagainya. Tapi saudara lihat pada akhirnya apa yang Yusuf katakan ketika saudara-saudaranya datang bertemu dengan dia. Mari kita baca sama-sama, ayatnya sudah ada di depan, Kejadian 4:5 ayat 4 sampai 5, 3, 2, 1. Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, saudara perhatikan baik bahwa Yusuf tetap melihat orang-orang yang kelakuannya jelek ini, orang-orang yang menjual dia, orang-orang yang fitnah, orang-orang yang mengabarkan hal yang buruk tentang dia, bahwa dia sudah meninggal, orang-orang yang kemudian memasukkan dia ke dalam sumur, menjual dia. Yusuf tetap berkata bahwa mari dekat-dekat, aku Yusuf saudaramu. Dia tidak merubah identitas bahwa mereka adalah saudara-saudaranya dia. Meskipun di masa lalu memang menyakitkan gitu. Tapi itu tidak memutuskan hubungan persaudaraan gitu. Karena memang ini berbasis pada identitas. Dasarnya pada identitas memang. Tidak berhenti jadi saudara ketika kamu kelakuan jelek. Nah, identitas bisa melampaui luka. Makanya hubungan ini lebih kuat dari hubungan pertemanan gitu. Kalau hubungan pertemanan, kalau kamu seleranya udah berubah, berarti saya enggak mau lagi berteman sama kamu. Pada saat kamu menyakiti saya bisa putuskan hubungan. Selesai sudah kan berteman aja gitu. Jadi kalau kamu cerita jelek tentang saya tahu itu, saya berhenti berteman sama kamu, sudah selesai. Tetapi persaudaraan enggak begitu. Apapun yang dilakukan, identitasnya tetap saudara. Amin. Identitasnya tetap saudara. Dan identitas ini bisa melampaui luka. Mari kita lanjut yang ketiga. Mengenai saudara ini. Yang pertama tadi, saudara bukan relasi pilihan. Yang kedua, berbasis pada identitas. Dan yang ketiga, ternyata saudara ini adalah kedalaman relasi yang berbeda gitu. Jadi dia berbeda dengan kedalaman relasi ini berbeda dengan hubungan pertemanan, hubungan yang lain-lain sebagainya gitu. Mari kita baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai yang ke-5. Ini menarik sekali karena sebelum ayat yang tadi kita baca di awal, Paulus sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana kondisi jemaat yang seharusnya. Seperti apa kondisi jemaat pada saat percaya kepada Tuhan, pada saat mereka menjadi satu. Mari kita baca bersama-sama ayatnya 3, 2, 1. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi saudara bayangkan satu tubuh gitu. Kita ini masing-masing lagi punya satu tubuh gitu ya. Kristus adalah kepalanya dan anggota tubuh yang lain ini adalah kita gitu. Misalnya mata, tangan dan lain sebagainya, kita saling melengkapi. Paulus lagi mau menggambarkan itu buat jemaat di Roma pada saat itu. Hey, pada saat kamu percaya sama Tuhan, kamu tuh sebenarnya lagi jadi satu tubuh. Kamu lagi berada dalam satu tubuh.
dan Kristus yang jadi kepalanya. Kamu jadi anggota bagian-bagian tubuh gitu. Jadi jangan merasa diri yang paling, mungkin yang paling bisa melakukan segala sesuatu, mungkin yang lebih unggul, misalnya tangan bilang kepada mata saya lebih unggul, atau mata bilang sebaliknya saya lebih unggul, kalau nggak ada saya kamu nggak bisa melihat. Tangan bilang kalau nggak ada saya kamu nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa, karena kamu satu tubuh, saling melengkapi. Demikian juga dalam hidup berjemaat. Yang mengerti katakan amin. Nah, Paulus maksudnya itu, kalau begitu berlakulah sebagaimana saudara memperlakukan saudara. Berlakulah sebagaimana seseorang memperlakukan saudaranya. Ayat ini sebenarnya tersirat pesan Paulus bahwa jemaat di Roma adalah jemaat yang seharusnya bisa saling melengkapi, saling menopang, saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Apapun itu yang saudara pikirkan tentang saudara, tentang hubungan saudara. Nah, mari kita perhatikan bagian yang pertama tentang saudara dalam hubungan persaudaraan gitu ya. Ada berbagai macam keunggulan, ada berbagai macam manfaat dan lain sebagainya, tetapi saya mengambil beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Kita baca ayat ini secara bersama-sama, 3, 2, 1. Bertolong-tolonglah, demikianlah memenuhi hukum Kristus. Jadi tadi Paulus bilang karena kamu satu tubuh, kamu harus saling melengkapi, kamu harus saling menolong. Ini hukum Kristus gitu. Kamu harus saling tolong menolong karena hukum Kristus ya seperti itu, kamu harus saling tolong menolong. Tetapi ada satu hal yang mau saya sampaikan buat kita semua. Mari kita bayangkan atau mungkin pernah kita alami ketika kita dalam satu tubuh ini gitu ya. Pada saat tangan kita terluka, apakah tangan kita terluka terus bagian yang lain ini tidak merasakan sakit? Pasti seluruh tubuh merasakan sakit. Dan apa yang kita lakukan ketika tangan kita terluka, yaitu kita akan cepat-cepat cari obat dan obati luka di tangan. Tetapi kalau kita misalnya seperti jemaat di Roma, kemudian kita menganggap diri kita lebih benar dan lain sebagainya, kemudian kita meminta, tangan kamu obati aja diri kamu sendiri, kamu kan tangan. Tidak bisa saudara, tangan tidak bisa mengobati lukanya butuh seluruh tubuh ini untuk bergerak mengobati luka di tangan. Nah makanya Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah sebenarnya Paulus mau bilang bahwa kamu tuh sebenarnya saling membutuhkan, kamu bisa saling melengkapi, kamu bisa saling menopang. Nah ini sebenarnya Tuhan menghadirkan saudara-saudara, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, ya untuk itu, melengkapi kekurangan kita, mengobati luka kita bisa jadi, menolong kita. Nah makanya saudara, pada saat kita masuk di dalam jemaat, dalam komunitas, dalam keluarga, terbukalah gitu. Kalau misalnya kita ada luka, terbukalah. Makanya selalu dalam komunitas itu selalu kita tanamkan nilai untuk pada saat kita join komunitas, ayo terbuka. Supaya kita tahu bahwa kamu punya luka. Supaya kita tahu bahwa kamu itu sedang sakit. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa bantu. Kita nggak akan bantu gitu. Makanya kamu perlu terbuka. Kasih tahu keadaannya seperti apa. Di sisi lain, ketika orang sudah terbuka sama kita, ya reaksinya kita itu harus membantu, menolong. Amin.
Orang sudah terbuka sama kita, orang sudah cerita sama kita, saudara kita sudah kasih tahu, sudah terbuka, dia lemah, dia sakit, dia butuh pertolongan, tapi kita cuek-cuek aja. Dia enggak muncul di gereja sudah berbulan-bulan, kita cuek-cuek aja tuh. Dia sudah tidak pernah kirim ayat di ground, kita cuek-cuek aja, kita merasa oh karena mungkin dia malas aja. Tapi sebenarnya coba perhatikan, mungkin rohaninya lagi sakit. Dia malas datang ke gereja, dia enggak muncul-muncul ke gereja, bisa jadi dia sedang lemah gitu. Makanya kehidupan berjemaat, kita butuh itu, kita butuh keterbukaan, di sisi lain kita perlu untuk meresponi itu dengan penuh empati gitu. Kita mau menolong, kita mau mengulurkan tangan untuk membantu. Nah, seperti itulah reaksi yang seharusnya kita lakukan. Respon kita seharusnya seperti itu. Luka anggota adalah sakit kita. Satu anggota terluka, satu badan yang merasakan. Satu ground, satu komunitas kita, satu gereja kita, satu rumah kita terluka, kita yang merasakan sakitnya. Makanya ayo kita usahakan komunitas yang sehat itu. Ayo kita usahakan gereja yang sehat itu. Ayo kita usahakan hubungan dalam rumah, dalam keluarga yang sehat itu. Yang mengerti katakan amin. Kita butuh keterbukaan, kita butuh juga uluran tangan. Gitu. Makanya spesial ternyata hubungan saudara ini. Kasih dalam saudara ini karena bisa menolong kita. Yang kedua, selain hubungan keluarga ini saling melengkapi, saling menolong, ternyata hubungan saudara ini bisa menjaga gitu, saling menjaga. Nah, 1 Samuel pasal 20 ayat 12 dan 13. Sebelum kita membaca ini, coba perhatikan refleks tubuh kita pada saat kita tahu ada bahaya gitu. Misalnya ada bola tiba-tiba datang ke kita, kita pasti langsung refleks gitu, kayak mau menghindar dari kena bola atau jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita terluka. Nah, demikian juga pada saat kita hidup dalam komunitas, dalam hubungan persaudaraan, dalam hubungan kita di gereja berjemaat, kalau kita tahu ada bahaya datang, reaksi kita yang benar seharusnya adalah kita melindungi gitu. Kita mencegah jangan sampai hal buruk terjadi pada saudara kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita baca sama-sama 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai yang ke-13. 2-3. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, Tuhan kiranya menyertai engkau. Amin. Jadi saudara, pada suatu ketika Daud ini sedang ketakutan. Dia sementara dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh gitu. Tapi ada satu hal menarik dalam cerita ini, Daud bersahabat dengan Yonatan. Yonatan adalah anak dari Saul. Saul memusuhi Daud. Tetapi anaknya Yonatan berteman dengan Daud, bersahabat dengan baik, dengan karib. Mereka bahkan melebihi saudara gitu. Nah, suatu ketika Daud sementara ketakutan gitu, Yonatan segera bertemu dengan dia, terus kasih kuat hatinya. Dikatakan menguatkan hatinya kepada Tuhan gitu. Dia bilang jangan takut. Tangan ayahku tidak akan sampai kepadamu.
Bahkan dia berkata bahwa kalau saya akan memeriksa perasaan ayahku. Kalau misalnya ayahku lagi marah, saya akan kasih tahu kamu. Karena seorang raja kalau marah pada saat itu, pasti akhirnya akan dibunuh itu orang yang dia marah, yang dia musuhi gitu. Jadi Yonatan bilang, jangan takut, nanti saya akan cek perasaan papaku gitu. Kalau misalnya papaku lagi marah, saya akan kasih tahu kamu. Kalau saya nggak kasih tahu kamu, Tuhan akan hukum saya. Gitu. Jadi dia benar-benar serius, dia benar-benar mau melindungi Daud. Yonatan benar-benar mau melindungi Daud. Nah ini adalah respon yang benar. Pada saat kita bersaudara di dalam Tuhan, yang mengerti katakan amin. Jadi ada suatu bentuk kasih yaitu perlindungan. Nah makanya saudara, jangan merasa bahwa pada saat kita ditegur, pada saat kita lagi diajak ibadah, pada saat kita lagi dikasih tahu, jangan menganggap itu satu bentuk kebencian gitu. Berpikirlah dan terimalah itu sebagai bentuk perlindungan, sebagai bentuk kasih sayang saudara kita bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Ternyata kalau orang tegur kita, itu bentuk dia sayang sama kita, itu justru bukti kasih yang nyata dalam hidup kita. Kalau dia betul-betul mengasihi kita, dia akan tegur kita. Dia akan jaga dengan cara apapun. Entah dia doakan kita, entah dia akan tegur kita. Dia akan mencegah kita daripada kecelakaan, daripada bertindak yang tidak benar gitu. Nah di sisi lain, kita juga jadi saudara jangan masa bodoh. Jadi saudara seharusnya dan sudah sepatutnya lah kita menegur apabila saudara kita mulai melangkah ke jalan yang salah. Itulah seharusnya saudara bertindak ketika melihat saudaranya mulai melangkah ke arah yang salah gitu. Mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan, kita tegur, kita larang kalau perlu. Kita kasih tahu kebenarannya, itu bentuk kasih yang nyata daripada kita simpan terus kita bilang biar mi deh terserah dia mau bikin apa, tapi kita enggak pernah kasih tahu kebenarannya. Itu bukan bentuk kasih persaudaraan. Makanya kita tidak akan pernah sehat kalau tidak hidup seperti itu. Padahal Tuhan mau supaya kita saling menjaga. Amin. Ya sekali lagi makanya kalau ada yang tegur kita, misalnya contoh, rival, jangan live sampai tengah malam, nanti sakit. Itu adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Karena kita mau mencegah dia dari sakit. Amin. Ayo datang ibadah, ayo datang ke ground, itu bentuk kasih sayang yang nyata. Tapi dari pihak kita mau menolak, kita mau terima, respon kita yang menentukan kita akan sehat atau kita akan sakit. Yang saya percaya tidak ada orang yang suka sengaja hidupnya sakit. Amin. Ya, kalau kita suka sakit ya kita enggak usah perlu dengar apa yang orang kasih tahu. Ya saya sampai pada bagian yang terakhir. Kalau yang tadi hubungan saudara itu bisa saling menolong. Kita bisa saling melengkapi. Kita bisa mencegah orang untuk masuk ke dalam bahaya. Yang terakhir, ternyata hubungan saudara itu kita bisa saling mendukung gitu. Kita bisa saling support tanpa kita iri. Tangan gak bisa bilang, saya mau deh jadi mata. Mata juga gak bisa bilang, saya mau sama kayak tangan, saya mau sama kayak kaki, bisa jalan gitu. Kan ribet, kan repot gitu ya. Tiba-tiba satu badan kaki semua, tiba-tiba satu badan mata semua. Gak berfungsi nanti. Ternyata hubungan saudara juga kita bisa saling support. Kita bisa jadi support system gitu. 1 Samuel pasal 23
ayat 16 sampai 17. Sekali lagi saya minta kita semua baca secara bersama-sama dalam hitungan 2, 3. Nah, saudara perhatikan baik, posisi Yonatan pada saat itu adalah anak raja. Otomatis yang menjadi raja selanjutnya dari bapaknya adalah Yonatan. Tetapi saudara perhatikan apa yang Yonatan katakan kepada Daud. Dia katakan, engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ternyata hubungan ini kemudian menghancurkan ego. Hubungan saudara ini kemudian menghancurkan segala keinginan yang tidak benar, keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hubungan persaudaraan ini yang membuat Yonatan berani melepaskan apa yang mungkin bisa menjadi haknya, kemudian dia bilang, aku dukung kamu aja yang jadi. Akhir-akhir ini agak sulit mendapatkan saudara yang seperti itu. Makanya ketika kita temukan saudara yang tidak iri, saudara yang mendukung kita, bilang puji Tuhan. Coba lihat samping kiri kanannya, apakah wajah-wajahnya mendukung? Kita harus saling mendukung, amin. Bukannya iri, bukannya kita sakit hati terhadap keberhasilan orang lain, tetapi kita harus berani mendukung dia. Itulah hubungan saudara yang sehat, yang Tuhan mau. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, berjemaat, dalam keluarga, di dalam komunitas, dalam ground, maka kita akan menjadi komunitas, gereja, keluarga yang sehat. Karena tidak ada yang iri, tidak ada yang saling iri sama pencapaian. Tidak ada yang saling menjatuhkan, justru saling mendukung gitu. Saling menguatkan, saling menopang. Nah makanya saya simpulkan hal-hal ini buat kita. Sudah ada memang. Kenapa begitu istimewanya hubungan persaudaraan ini, kasih dalam persaudaraan ini, persaudaraan dalam Kristus, karena dasarnya adalah ikatan darah Kristus. Sementara hubungan yang lain adalah kesamaan minat, hobi, frekuensi, dan lain sebagainya. Hubungan yang lain dasarnya itu kesamaan. Ketika tidak sama lagi, maka putus. Dalam hubungan apapun, termasuk pacaran ya kan. Kalau sudah tidak sama, saya ke kiri, pacarnya ke kanan, maka sudah tidak sama, putus. Selesai. Tapi hubungan saudara tidak seperti itu. Kemudian dari tujuan, ya kalau hubungan persahabatan duniawi ya kita maunya bahagia sama-sama. Kalau enggak bahagia ya berhentilah berhubungan gitu ya. Tujuannya bahagia, tetapi dalam hubungan persaudaraan dalam Kristus, tujuannya adalah supaya kita saling mendewasakan di dalam iman. Nah saudara, saat Yusuf bilang, aku Yusuf, aku saudaramu, sebenarnya dia lagi menunjukkan sikap yang sudah dewasa gitu. Dan saudara-saudaranya pada waktu itu pun kemudian belajar banyak hal, saya yakin. Kemudian ketahanan, kalau persahabatan duniawi bisa putus jika ada konflik. Tetapi persaudaraan dalam Kristus kekal karena diikat oleh kasih Tuhan. Yang terakhir, ego dalam persahabatan duniawi itu hubungannya saling memberi tapi harus saling menerima juga. Saya kasih, kamu kasih juga sama saya. Hubungannya akan berjalan dengan baik. Itu kalau hubungan dunia gitu ya.
Semua orang bisa melakukan itu, bisa berhubungan kalau kamu kasih, saya kasih. Hubungan transaksional. Tetapi persaudaraan dalam Kristus, kita saling memberi tanpa mau, tanpa menuntut balas. Amin. Kasih ya kasih aja. Karena kita tahu kita juga punya dari Tuhan. Kita tahu kita sudah punya, Tuhan sudah kasih. Makanya pada saat kita kasih, itu bukan karena saya baik, tapi karena saya punya dari Tuhan. Amin. Saya sudah selesai firman Tuhan sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita dan biarlah kita hidup di dalam jemaat. Kita hidup sebagai saudara, tidak memandang orang baru yang kita temui mukanya baru sebagai orang asing. Tetapi saat kita menjadi orang percaya di dalam Tuhan, kita adalah satu keluarga kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kita nyanyi satu lagu girang-girang. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Ada yang tahu lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan? Tahu, oke, mari kita nyanyi sama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra. Boleh sambil senyum, lihat kiri kanannya. Kita bersaudara. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari bergandengan tangan di dalam Tuhan, katakan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga. Boleh saya dengar suara dari sebelah kiri saja yang nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Hey. Mesra sekali, betapa senang. Yang di tengah siap-siap, jangan mau kalah suaranya. Sama-sama nyanyikan. Yang di tengah, on. Keluarga Tuhan. Betapa senang ku menjadi. Yang sebelah kanan sudah siap? Ya, sama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi
kasih Tuhan, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami pelajari malam hari ini. Kami mau peduli dengan saudara-saudara kami mau menjadi orang yang terbuka di dalam komunitas ini supaya kami menjadi gereja yang sehat, supaya kami menjadi komunitas yang sehat, menjadi keluarga yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik berbicara lebih lagi di hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan kalau ada sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, biar Tuhan yang berbicara lebih lagi di hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk diakonia. Nanti persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah kemudian kanan mengikuti arahan dari arahan asar. Mari kita angkat persembahan kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu. Sungguh kami sangat banyak belajar Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat memberikan kami menjadi orang yang saling mengasihi satu sama lain Bapa. Tiba saatnya Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati persembahan kami, biarlah dapat menjadi perluasan bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagi para jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, telah kami lihat kasih-Mu Bapa. Yes, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempolmu buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, namanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Engkau baik Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah.
sama-sama kita katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Sekali lagi, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Amin. Sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau baik Bapa, selamanya Engkau baik buat kehidupan kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Katakan sampai selama-lamanya, dari lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Raja yang besar dan baik. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan,
Silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Halo ya, puji nama Tuhan. Yang pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Evangelis Vero, Kak Vero yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Diberkati dalam pekerjaan apapun yang direncanakan, Tuhan Yesus yang akan memberkati kehidupan kita. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di Gold Sisi. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene, dalam komunitas kita Gold Sisi. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian ada para pelayan asar yang membawa form pokok selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, jangan ragu-ragu, diambil untuk formnya, diisi, dan setelah diisi juga boleh dikembalikan kepada pelayan asar. Di tangan para pelayan asar juga mereka membawa form pokok doa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang ingin didoakan ataupun pergumulan kerinduan Bapak Ibu Saudara boleh diambil. Kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi mereka juga membawa form pokok doa, silakan diisi apapun yang menjadi kerinduan, harapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami akan sama-sama mendukung dalam doa. Yang berikutnya kami izin menyampaikan untuk kegiatan kita selama sepekan. Untuk hari Senin, tadi jadwal mesbah keluarga itu di hari Selasa. Namun ibadah syukur kita akan laksanakan pada hari Senin besok di rumah Bapak Ferry. Nanti bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tergabung dalam grup, di depan kursi Bapak Ibu Saudara ada barcode untuk masuk dalam grup untuk kita mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang ada di gereja. Ibadah ucapan syukur besok akan kita laksanakan pada pukul 7 malam. Di rumah Bapak Ferry itu saya informasikan alamatnya itu di Mutiara Lagon, di Mutiara Lagon, di Dayak. Nanti juga Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melihat flyer yang kami akan bagikan dalam Instagram GBI Oikumene. Yang berikutnya saya minta para multimedia untuk menampilkan flyer. Ya, kita akan melaksanakan ada dari Gereja Karis mengadakan KKR, Kebangunan Rohani. Jadi saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua sama-sama kita boleh hadir dalam perayaan ini. Nanti di sini juga kita akan diarahkan untuk men-scan, untuk mendaftar. Pastikan kita semua yang hadir pada saat ini, ayo kita sama-sama hadir dalam KKR yang akan dilaksanakan oleh Gereja Karis. Jadi boleh scan barcode yang ada di layar ini. Dan itu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 di Ballroom Hotel Harper Perintis. Selanjutnya, flyer yang berikutnya. Nah, di sini juga saya mengajak kita semua, teman-teman semua sama-sama kita menghadiri ibadah gabungan pemuda dan remaja. Itu yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Februari jam 6:30 malam di GPDI Pintu Elok. Itu alamatnya di Jalan Dirgantaran 9 nomor 8 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang. Itu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Albert Lintang STH MPD. Jadi saya mengajak kita semua, teman-teman semua sama-sama kita hadir dalam ibadah gabungan pemuda dan remaja. Yang berikutnya untuk hari Jumat, saya mengajak kita semua untuk sama-sama hadir dalam fellowship pelayanan yang ada di tempat ini. Sama-sama kita mengevaluasi atau merencanakan apa yang perlu kita tambahkan dalam pelayanan kita. Saya mengharapkan semua para pelayan Tuhan untuk sama-sama kita hadir dalam fellowship pelayanan yang akan kita laksanakan pada hari Jumat. Flyer yang terakhir, ya, kita akan melaksanakan anniversary untuk Gold Sisi yang ketiga tahun. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tidak terasa 3 tahun Gold Sisi komunitas kita berjalan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita akan melaksanakan perayaan ini pada tanggal 5 Maret jam 5 sore itu ada bertempat di Manunggal Mini. Jadi kita semua yang ada di tempat ini saya memastikan kita semua hadir dan kita mendaftar karena ini kita akan menyediakan konsumsi. Jadi bagi teman-teman semua jemaat Tuhan sekalian, ayo segera kita daftar biar sama-sama kita hadir dan kita mendapatkan konsumsi pastinya ya. Berikutnya, teman-teman panitia di tempat ini masih memerlukan dana dan dukungan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, materi dan ide-ide mungkin dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita juga membutuhkan para pelayan yang akan terlibat dalam perayaan ulang tahun kita.
boleh mendaftar kepada teman-teman yang ada di belakang juga boleh menghubungi saya. Dan juga teman-teman panitia di basar di bawah masih menyediakan basar. Itu boleh nanti dibeli dan kita juga mendapatkan keuntungan dan kita juga panitia mendapatkan tentunya uang. Jadi saya yakin dan percaya kita semua yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang murah hati yang sama-sama mensupport dalam perayaan ulang tahun Goal CC kita. Baik teman-teman semua, yang terakhir salah satu pelayan kita akan berangkat jauh sekali. Saya mempersilakan Kak Kia untuk maju ke depan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauh sekali ini teman-teman, dia sudah mau pergi ke mana ini? Kamboja. Nah, bercanda. Silakan Kak Kia. Oke, shalom teman-teman. Nah, oke, hari ini mungkin hari terakhir saya di tempat ini karena nanti hari Rabu rencana sudah mau berangkat ke Australia. Terus saya mengucapkan terima kasih untuk leader mentor rohani saya di sini, Kak Esra. Terus ada Kak Peter juga dengan teman-teman leader dan juga anggota-anggota pelayan di tempat ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sungguh luar biasa pelayan di tempat ini. Yang awalnya saya teringat dulu 2 tahun lalu, 2 tahun lebih. Saya tahun 2023 gabung tempat ini, orangnya tidak sebanyak sekarang ini. Puji Tuhan, hari ini saya melihat banyak sekali jiwa-jiwa baru tempat ini. Yang awalnya itu sekitaran 40 sampai 60 orang di tempat ini. Dan puji Tuhan sekarang sudah hampir full. Dulu kursi sebelah sana itu tidak ada. Dan sekarang di tempat ini puji Tuhan, Tuhan percayakan banyak jiwa-jiwa baru tempat ini. Dan sedikit mau kesaksian teman-teman tentang komunitas. Ketika saya bergabung di komunitas ini tidak hanya menjadi teman, tapi juga orang-orangnya di dalam menjadi saudara saya. Mau kesaksian, dulu saya pernah dijadwalkan untuk 4 kali operasi tumor otak. Dan berapa kali dibatalkan, terus yang terakhir kali itu saya membutuhkan 12 kantong darah dan dioperasi di Wahidin. Tapi ketika saya sudah masuk di hari Sabtu, tiba-tiba waktu hari Seninnya dokternya batalkan. Terus akhirnya dipindahkan ke rumah sakit akademis. Terus saya membutuhkan 2 kantong darah dan posisinya pada saat itu stok darah di Makassar itu sangat kurang. Dan lewat teman-teman komunitas tempat ini, puji Tuhan saya dapat dari komunitas tempat ini bantu sebarkan untuk kebutuhan darah sebelum saya dioperasi sebanyak 2 kantong darah, dan puji Tuhannya semua terpenuhi. Dan saya waktu itu dioperasi kurang lebih 12 jam. Jadi saya masuk di jam 10 pagi dan selesai operasinya itu di jam 10 malam. Dan puji Tuhannya waktu itu saya teringat dokter pernah berkata waktu sebelum saya operasi, mungkin kamu akan sadar di ICU itu sekitar 3-4 hari baru kamu bisa sadar. Tetapi puji Tuhannya waktu itu ketika jam 10 malam saya keluar dari ruang operasi, jam 3 subuhnya saya sudah sadar. Tapi setelah itu pingsan lagi. Dan di jam 8 pagi itu saya sadar kembali sampai dokter yang tangani saya itu sampai tidak percaya. Di awalnya prakteknya di Wahidin, terus tiba-tiba waktu dengar kabar kalau Hakia sudah sadar, dia buru-buru ke rumah sakit akademis untuk lihat, betulkah sudah sadar ini? Dan di situ puji Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan saya. Terus dan ketika teman-teman semua tertanam di gereja ini, mungkin teman-teman di sini merantau, tidak punya keluarga atau di tempat ini, di Makassar ini, teman-teman boleh bergabung ke Goal CC, di mana nanti teman-teman dapat saudara di dalam, tempat untuk sharing, untuk berkembang. Dan mungkin teman-teman sebelumnya belum pernah pelayanan, terus di tempat ini mau berpelayanan bersama-sama, dan ketika nanti balik ke daerahnya boleh
apa yang dipraktekkan, apa yang dipelajari tempat ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman kita di daerah yang lain. Dan itu saja untuk teman-teman semua. Terima kasih, saya izin pamit dulu. Nanti hari Rabu saya berangkat dan jangan lupa besok hadir di ucapan syukur di rumah keluarga Pak Ferry. Itu saja teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman untuk selama sepekan. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat keajaiban semua. Sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat yang jadikan semua. Lebih lagi dari firman-Mu, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Ini deklarasi iman kami Tuhan, sama-sama nyatakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan semua. Sekali katakan kepada Tuhan, bukan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kau dahsyat Bapa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Dan di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena malam ini kami masih bisa mempunyai waktu untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua ini hanya karena anugerah-Mu. Bapa, kami juga bersyukur untuk firman-Mu di malam ini Tuhan. Kami diingatkan untuk memiliki kasih kepada saudara kami Tuhan. Tidak hanya sekedar saudara dalam tali persaudaraan di dalam identitas kami Tuhan, namun saudara di jemaat juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Vero. Tuhan Yesus memberkati apapun yang dia kerjakan Tuhan, baik dalam pekerjaannya maupun dalam pelayanannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala hal yang dia butuhkan, Engkau yang mencukupi, Engkau yang memenuhinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk para pelayan-Mu yang sudah dengan sengaja memberikan waktu mereka Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa berkati setiap pelayanan mereka yang telah mereka berikan Tuhan, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun jemaat-jemaat-Mu yang hadir di platform-platform yang ada, baik itu di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka juga menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan mereka juga menikmati
bagaimana Tuhan juga menjamah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan juga berbicara bagi mereka Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan rema-rema dalam setiap firman yang telah dibagikan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin lalai atau mungkin sedang tidak dalam keadaan yang sehat. Di saat ini Tuhan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka bisa sembuh, mereka yang berbeban berat Tuhan, mereka bisa kembali dipulihkan, mereka merasakan pemulihan dari-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Indonesia, dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah sampai kepada desa-desa Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan, biarlah para pemimpin dapat memimpin dengan baik, dengan hikmat marifat dari-Mu Tuhan, tidak menyalahgunakan kekuasaan Tuhan, namun dengan hikmat-Mu Tuhan, mereka memimpin dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berada dalam pemerintahan, biarlah mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tetap menggunakan otoritas sesuai dengan yang seharusnya Tuhan, sehingga mereka juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pemerintahan yang berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBI Ekumene. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami yang berada dalam gereja ini Tuhan, kami mau terus bertumbuh, dan biarlah setiap kami dapat semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Bantu kami dalam setiap kelemahan kami, agar kami dapat mau belajar, bertumbuh, berproses di dalam setiap proses yang Engkau berikan bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di sekitar Taman Andrea Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap gereja-gereja ini yang mau menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada dalam penyertaan di setiap gereja-gereja ini Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala dalam masa tuanya. Biarlah damai, sukacita Tuhan selalu berada, selalu menyertai Ibu Gembala Tuhan, sehingga Ibu Gembala selalu bersukacita dalam masa tuanya. Kami juga berdoa Tuhan, Wakil Gembala di tempat ini, Pastor Esra Tuhan, bersama istrinya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pastor Esra dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, visi-visinya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kebutuhannya juga Tuhan yang mencukupi Tuhan. Anaknya Dev Tuhan Yesus berkati tumbuh kembangnya, sehingga anak ini selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang terus diberkati oleh Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk leader kami, Pastor Peter Tuhan, bersama keluarga kecilnya. Tuhan Yesus berkati Tuhan setiap pelayanannya, setiap kebutuhannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mencukupinya Tuhan. Tumbuh kembang anak-anak dari Pastor Peter Tuhan Yesus akan memberkati, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, menjaga, menyertai, melingkupi keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di sini yang mungkin mereka sementara bergumul dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat, sehingga biarlah pekerjaan yang dibutuhkan Tuhan, mereka bisa mendapatkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pokok doa yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan sebelum kami berdoa, menaikkan pujian ini, doa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua akan Engkau jawab tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami tutup doa ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, segala perintah Tuhan yang disampaikan kepadamu,
maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau semakin mengenal kasih itu, kasih yang adalah pribadi Allah, kasih yang melampaui segala akal pengetahuan manusia, akan memenuhi seluruh kehidupanmu dan meluap-luap melalui kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, di dalam keluargamu, pekerjaanmu, kuliahmu, di dalam studimu, kasih yang Tuhan ajarkan itu akan terpancar melalui kehidupanmu, sehingga kau bisa belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupanmu. Dan ketahuilah, setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan, untuk membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan dan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.